Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel peternak ayam broiler. Apa kabar para subscriber? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa dan tentunya otak yang jernih dalam mencerna setiap hal yang saya sampaikan. Nah, di video kali ini, Pak, saya akan bahas masalah tentang sistem gaji di kandang ayam broiler. Jadi jenis-jenis gaji yang dipakai di kebanyakan kandang. Nah, yang pertama itu, Pak, jenisnya sistem kilo. Ya, seperti di kandang saya ini sistem kilo. Jadi ketika setelah selesai panen, semua ayam jumlah bobot tonasenya sudah terkumpul, maka itu dikalikan dengan berapa gaji sesuai dengan perjanjian si bos dengan si anak buah. Ya, misalnya gajinya per kilo 500, dapat semuanya misalnya 10 ton, berarti 500 rupiah dikali 10.000 karena 10.000 kilo, ya kan? Nah, selanjutnya sistem gaji bagi hasil. Kalau sistem seperti ini bukan di kandang saya, Pak, ada di kandang teman-teman saya, dari 25% biasanya sampai 30%. Terus gaji bulanan. Nah, gaji bulanan ini mempunyai kelemahan dan beberapa kelebihan, termasuk gaji-gaji yang saya sebutkan di atas. Nah, untuk sistem gaji kiloan itu mempunyai kelemahan untuk pihak kandang. Kalau untuk anak buah hanya berkurang. Maksudnya begini, seandainya si bos rugi, anak buah akan tetap mendapatkan gaji. Kenapa? Kan nggak mungkin ayam itu nggak ada sisa, dia tetap dapat gaji. Ya, itu kekurangan untuk bos kandangnya. Kelebihannya, anak buah akan lebih semangat dalam mengerjakan ternak ini karena hasilnya menentukan besaran gajinya. Seperti anak buah saya ini, kau lebih semangat bulanan atau kiloan kau, Dot? Kiloan. Kiloan ya? Kenapa? Kenapa? Semangat ngurusinya. Hah? Karena kau bisa ngejar target ya? Iya, ngejar target. Ngejar target. Dan di kandang saya ini, Pak, gajinya itu Rp550 per kilo di kandang B. Kalau kandang A sini, perjanjian saya dengan anak buah saya ini Rp450 per kilo. Berapa periode, Dot? 3 periode. Ini sudah periode kedua. Berarti periode ketiga, pas di periode keempat, habis periode ketiga itu, nanti gajimu naik berapa yang kandang A ini? 500. Kalau sesuai target? Berapa lupa? Hah? Kalau sesuai target 5,5. Kalau yang itu 600. Iya. Kalau gaji dia di situ 550, Pak. Ya. Dan ditambah dengan kalau targetnya tercapai itu, saya juga nggak pelit, Pak, ngasih bonus ini. Boleh tanya sama BK saya ini, Dot, ya. Ngasih bonus sekian. Dan duit tai ayam ini misalnya berapa karung kau biasa dapat, Dot? 160. 160. Iya. Kemarin berapa kau dapat duit tai ayam? Setengah. 1.500.000. 1.500.000. Ada bos ngambil? Nggak ada, dikasih sama anak buah, Pak. Nah, itu sistem gaji kiloan di tempat saya. Sedangkan gaji sistem bagi hasil, kekurangan dan kelebihannya itu sama, menambah ini misalnya, menambah semangat kerja anak buah. Tapi kalau misalnya si bosnya nggak ngasil, anak buah juga nggak ngasil. Namanya juga yang dibagi itu kan keuntungan, betul kan? Misalnya ini perjanjian 70-30, anak buah 30%, bos 70%. Iya kalau untung, kalau enggak anak buah tetap nggak dapat gitu loh. Intinya bagi hasil itu hanya untuk yang untung, nggak tahu kalau sistem yang lain. Nah, selanjutnya gaji bulanan, Pak. Gaji bulanan ini kalau menurut saya banyak cemburu sosialnya. Ketika ayamnya besar-besar, bagus-bagus, anak buah dapat segitu juga kalau dapat bos yang pelit, ya kan? Misalnya dapatlah rata-rata 2 kilo FCR 14. Perjanjian gaji 1 bulan misalnya 2,5 juta atau 3 juta. Ya anak buah dapat segitu-gitu aja. Dan kalau ayam jeblok juga anak buah dapat segitu juga. Nah, kekurangannya anak buah itu kadang malas, Pak, kalau gaji bulanan ini. Kau jadi malas enggak kalau gaji bulanan, Dot? Iya. Hah? Apa penyebab kau malas kalau dapat gaji bulanan?
Ya walaupun kita rajin aja mah gaji tetap segitu. Nah, Tetap utuh. nah kayak gitu Pak. Jadi kalau di ABK ini, nah ini saya mau ngirim ini Dot sama kau Dot. Kau dengar ya, bacakan ya. Ku bacakan ya. Ini komentar untuk kau ini. Bentar. Kalau lucu ketawa, kalau kurang sesuai kau jawab ya. Ya, ini pertanyaan dari netizen nih. Dari netizen, santai. Ini masalah. Kau jawab ya, kau kasih reaksi. Dari Science Education. Nah, dia ini kritik orangnya. Cobalah kau belikan baju untuk anak buah kandangmu itu, Bang. Pelit kali abang jadi orang. Coba kau jawab, Dot. Coba kau jawab. Baju banyak tak pakai baju. Hah? Ada baju panas. Malas pakai baju panas siang-siang. Jawabannya. Terus dibalas sama si Bayu Afif. Dibelikan baju malah disobek-sobek. Tak biasa pakai baju dia, betul. Kalau sobek-sobek enggak, kalau jarang dipakai ya. Iya. Nah, diketawa sih Bayu ini. Terus aku balas kan, komentarmu tak masuk akal, Pak. Ini bercanda apa serius? Dijawabnya lagi. Bilang saja Anda pelit. ABK sudah kerja keras tapi nggak dikasih makan. Lihat saja badannya kurus begitu. Sebentar, Rak. Kau keluarkan ototmu semuanya kayak gini. Kayak gini. Ini kau bilang kurus, kena bibir kan keluar kecap, Pak. Enggak. Coba kau push semua badanmu. Ini nggak kurus, Pak. Ini beratmu berapa? Berapa berat kau? 50 lebih lah. 50 lebih. Tinggi berapa? 100 berapa? Tak sampai 160 berat sudah. Tidak nyampe. Proporsional, Pak. Nah, selanjutnya itu masalah kurus ya. Ini sering melawak ini. Jelaku balas. Wah, melawak ini. Gajinya itu 8,2 juta, Pak, sekali panen, Pak. Betul nggak seperti itu? Kemarin gaji kau kan? Iya. Makan ditanggung nggak, Dot? Sekenyangan, tanggung. Setengahan tuh maksudnya gini, Pak. Sekenyangan. Enggak, maksudnya itu ada juga kalau kau bosan makan di kandang kan kau beli keluar. Iya kan? Beras sepuasnya. Iya. Cuman kalau misalnya sambal segalanya apa yang dibawakan bos, ya kan? Cuman nggak mungkin pula Pak ku kasih nasi garam, ya nggak mungkin. Nah kalau masalah kurus, cobalah Bapak adu otot sama ABK ku ini, panco lah. Kira-kira menang nggak kau, Dot? Menang nggak kau adu panco sama dia? Oh jangan, nanti dikiranya aku ngancam-ngancam kau. Nah dia nggak percaya, Dot. Mana ada gaji 8,2 juta per satu kali panen. Anda pasti bohong lagi kan? Nah silakan kau jawab. Ya, orang ini bilang aku bohong. Gaji kau itu 8,2 juta. Ya tidak bohong lah, memang bener kok. Gajinya kiluan kan. Itu Pak. Kurang bisa ngomong di kamera, tapi ya itulah jawaban dia. Si Dodi ini. Ya itu kan sama duit tai ayam. Duit tai ayam juga Pak, 8,2 juta. 8,2 tuh. Ini targetmu berapa gaji dapat ini? Kalau misalnya bagus. Harapanmu dapat gaji berapa dua kandang? 7 lah. 7 juta ya, di luar tai ayam. Iya. Di luar tai ayam. Oh gini Pak, ABK saya ini pegangnya 7.000 ekor ayam. 2 kandang dia pegang. Ya. Terus dia bilang, sampai si Dodi ABK Anda itu jadi down mentalnya karena sering Anda bentak-bentak. Jadinya dia seperti pendiam karena takut pada Anda selaku bos kandang yang ngomongnya kasar sama anak buah. Makin buat dongeng dia. Cobalah kau jawab dulu. Memang aku ngomongnya pendiam. Udah banyak omong, bukan karena takut dibentak-bentak. Aku memang udah banyak omong. Pak, orang kayak gini dibentak, Pak. Sini dulu kulihat kan. Belakang badan kau. Pak, orang kayak ini yang dibentak, baru belajar jadi orang baik ini. Betul, Dot? Baru belajar jadi orang baik. Bukan orang baik pendiam. Baru belajar, Dot, jadi orang baik. Iya. Baru belajar jadi orang baik, Pak. Ini kau bentak, Pak. Kau coba misalnya gini, Pak. Kau ketemu ABK aku kan.
Kau bentak nggak ada urusan sama dia. Aku nggak tahu pak. Mungkin cacat kau dibuatnya pak. Ya, bukan apa-apa kan. Ngapa pula orang nggak ada salah dibentak gitu loh. Kacau lah dunia. Baru belajar jadi orang baik pak ABK saya ini pak. Nah, sekarang dia balas lagi. ABK Anda itu dulu teman saya. Orangnya periang, suka berkelakar. Siapa? Dan enak kalau dia ajak cerita. Tapi semenjak dia bekerja jadi ABK Anda, atau semenjak negara api menyerang ini, semenjak bekerja jadi ABK Anda, wataknya jadi berubah. Anda apakan si Rodi itu sampai menjadi pemalu dan terlihat seperti orang tolol begitu? Pasti Anda bentak-bentakkan. Dasarnya Anda itu bos kasar pada ABK. Kasihan ABK down mentalnya gara-gara kerja di Anda. Hah? Jadi kau dulu periang, Dot? Siapa ya kenal tidak sama orang itu? Kena kayak ini, katakan peta Dora. Terus saya bilang, mungkin yang Wong kau ceritakan waktu itu sama aku, Dot. Siapa? Aku jawab, oh jadi Anda manusia tukang ngutang yang dia cerita. Makanya kalau ngutang bayar. Dia juga suka punya cerita, punya teman sok peduli tapi ujung-ujungnya minjem duit. Betul, Dot? Iya. Iya. Mungkin kawan kau yang galak ngutang itu yo. Oh, kalau itu. Oh, kali itu yo. Pak bayar utang, Pak. Ya. Aduh, jadi begini, Pak. Di kandang ayam broiler, apalagi tipe open house ya. Kebanyakan tanya saja sama YouTuber yang di Kalimantan atau bos-bos kandang sekitar Anda. Kalau masalah baju jangan ditanya. Saya rasa semuanya hobi buka baju ya kan. Hobi buka baju, apalagi di thumbnail kayak saya lihat di salah satu YouTuber peternak di Kalimantan itu. Saya lihat kadang ABK-nya ada 2 orang itu kan, kayak di kandang Pak Rohadi sebagai macam itu nggak pakai baju Pak. Tapi Pak, bukan nggak mau bos kandang dibelikan baju Pak. Gimana ya aku ngomongnya? Intinya gini lah. Di kandang itu baju nggak ditanggung, yang ditanggung makan sama gaji. Tapi insya Allah dengan gaji, dengan uang yang didapatkan ABK saya di kandang ini, jangankan beli baju, selama kau kerja sini Dot, kau sudah beli apa Dot? Ya, beli tanah. Beli tanah Pak. Beli tanah, pinggir jalan itu Dot. Di pinggir jalan Pak. Iya, dia sudah beli tanah, dikit-dikit Dot. Dikit-dikit, biarlah gelap. Jadi Pak, kalau kita ngelihat gimana ya, jangan entah kalau dia itu lagi mau melawak kan, tapi kalau misalnya kita lihat kandang orang, lihat ABK-nya kayak gitu, jangan dulu ngejudge, jangan dulu, oh ini susah gimana. Kita nggak tahu, kadang orang yang kita hina kayak gitu, ekonominya, duitnya, dia lebih kaya dari kita, betul nggak Dok? Iya, betul. Kadang kita lihat, oh orang ini comang-camping pakainya. Aku pernah nggak ada kejadian kayak gitu Pak. Kau pernah ada ngalami kayak ini? Kau ke bank, lihat orang itu mungkin kakinya lumpuran, kayak orang gembel lah istilahnya kan. Iya. Taunya nyetor duit puluhan juta. Pernah nggak kau lihat? Pernah sekali. Hah? Orang itu. Orang tran yo. Orang Batu Marta. Orang Batu Marta. Taunya kebunnya Hektaran karet. Hektaran Pak karetnya. Jadi kita jangan kayak gitu Pak. Kau lihat ABK ku kan. Kau kayak gitu segala macam, kau bilang kayak gini, taunya ekonominya lebih bagus daripada kau. Jadi jangan nilai gitu. Nah, balik ke sistem gaji. Mana Bang yang lebih bagus? Kalau pegawai Anda banyak, lebih bagus bulanan. Apalagi rumah Anda dekat sama kandang, ya kan? Lebih baik bulanan, sip-sipan. Jadi ada pegawai yang kerja malam, ada yang pegawai kerja siang, boleh bulanan. Tapi kalau Anda percaya ke ABK, ya, Anda beli nafsunya. Maksud saya itu, saya beli nafsunya itu kayak gini. Tapi kadang jebol juga. Saya, ABK saya, dan mungkin pokoknya Pak, kita ini ada juga Pak sifat malingnya semua Pak. Ada. Kalau perut sudah terdesak, kebutuhan tidak tercukupi, anak sudah nangis minta susu, pikiran buntu, mau juga Pak orang maling Pak. Betul Dok? Betul. Mau juga orang maling, gak usah lah sok suci.
Tapi kalau kebutuhannya sudah dicukupi, gajinya pas, dia nyaman, nggak ada alasan lagi buat maling, betul kan? Tapi kalau masih maling, penyakit. Itu kayak anak-anak buah saya yang kemarin itu, ya, maling itu. Jadi itulah saya terapkan di kandang saya ini. Si Dodi ini Dot, gaji kau. Kau supaya nyaman gini, dan ternyata dia nyaman. Alhamdulillah selama sama dia berapa tahun, Dot? 2 tahun, Dot. 2 tahun dia 2 tahun. Saya siksa, 2 tahunan. 2 tahun dia saya siksa, seperti kayak kata si Bapak Dongok tadi, dia saya siksa. Ayam saya nggak pernah rugi. Ada sekali itu untung tipis, ya. Sekali cuman, tapi nggak rugi gitu loh, ya. Jadi itu Pak, kalau di kandang saya ini dan sistem gaji. Bagaimana sistem bagi hasil? Kalau sistem bagi hasil, boleh. Asal Anda yakin hasil Anda itu selalu berhasil. Boleh Pak. Karena kalau misalnya... tapi ini tergantung ABK-nya juga. Kalau ABK-nya berpikir, oh nanti kalau si bos rugi, saya nggak dapat gaji. Kayak gitu. Kan yang dibagikan keuntungan, biasanya begitu. Kalau saran saya Pak, kasih gaji kiloan. Entah 400 atau 500 per kilo. Jadi ABK ini semangat ngerjakan ayam ini. Dia nggak ada ngeluh, ya kan? Nggak ada ngeluhnya, maksudnya gini Pak. Kau terpikir gak kalau misalnya kayak gini, gaji kau bulanan, kau lagi lesu-lesunya, ayam besar, ayam bagus, merutuk gak kau? Oh, yang bagus gaji masih cuma itulah. Merutuk gak kau kira? Pasti pernah ada lah ya. Hah? Pasti ada. Tidak, misalnya kalau gaji kau bulanan. Iya. Gaji kau bulanan kan, bukan pasti pernah. Emang pernah kau digaji bulanan? Ya, bukan pasti pernah, pasti akan terjadi lah merutuknya. Iyalah kan, kau tengok ayam bagus. Iya. Gaji cuma itu aja. Sebanyak itu juga. Buat apa saya urusin? Ya kan? Iya. Ada terpikir manusiawi Pak, bukan saya ini. Nah, untuk ABK yang nonton ini, gaji di tiap kandang, tiap daerah itu berbeda, tergantung dari 1 kontrak, 2 biaya hidup, 3 sarana produksi dan sebagainya. Jangan disamakan gaji di sini sama gaji di tempat Anda. Beda daerah, beda sistem, beda bos, apalagi ya. Tapi yang jelas, pesan saya kepada para ABK, ada berapa menit, Dok? 17.42. 17 menit 42. Pesan saya kepada para ABK, ya, termasuk kau, Dodi. Kalau gajimu kecil, kalau besar, alhamdulillah ya. Kalau gajimu kecil, tapi kau dihargai, bertahanlah. Ya. Tapi kalau gajimu besar, tapi kalau kau tidak dihargai, pergilah. Ya kan? Kita manusia punya harga diri. Sekian dulu dari saya, dari channel Peternak Ayam Broiler. Jangan lupa bagi yang ingin beli obat lalat, chat WA langsung ke 0831 6046 5158 ya. Untuk si Dongok Bapak tadi, udahlah Pak, teruskan aja lah cerita cerpen dongengmu itu ya. Ku dengarkan nanti. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.